Aerosmith adalah salah satu band hard rock paling populer di tahun 70-an. Mereka bergaya dan bersuara hard rock dan heavy metal selama 2 dekade berikutnya dengan musik blues mereka yang menarik. Mereka yang bermarkas di Boston menemukan jalan tengah antara ancaman Rolling Stones dan New York Dolls. Pada tahun 1970, formasi pertama Aerosmith terbentuk ketika vokalis Steven Tyler bertemu gitaris Joe Perry saat bekerja di tempat es krim Sunape di New Hampshire. Lalu Perry memutuskan untuk membentuk band trio dengan basis Tom Hamilton, dengan Steven Tyler awalnya yang mengisi bagian drum di awal formasi mereka. Band ini semakin berkembang dan menambahkan personil untuk gitaris kedua bernama Ray Tabano, tetapi dia tak lama digantikan oleh Brett Whiteford, yaitu mantan anggota band bernama Earth Inc. Lalu mereka menambahkan drummer Joey Kramer, dan Tyler pun beralih menjadi vokalis. Setelah bermain di klub daerah Massachusetts dan New York selama 2 tahun, band ini mendapatkan kontrak rekaman dengan Columbia Records pada tahun 1972. Lalu, mereka merilis album pertama mereka pada tahun 1973. Dream On dirilis sebagai single pertama dan menjadi hit yang mencapai nomor 59 di tangga lagu. Tahun berikutnya band ini membangun basis penggemar dengan melakukan tur ke Amerika dan menjadi pembuka untuk tur band The Kings, Mahavishnu Orchestra, Sa Na Na, dan Mott the Hoople. Get Your Wings tahun 1974 adalah album kedua band dan yang pertama diproduksi oleh Jack Douglas yang menghabiskan total 86 minggu di klasmen tangga lagu. Rekor ketiga Aerosmith adalah album Toys in the Attic. Itu adalah album terobosan mereka baik secara komersial maupun artistik. Pada saat direkam suara band telah berkembang menjadi hard rock yang rapih dan keras, yang didukung oleh riff gitar blues yang sederhana namun tetap brutal. Banyak kritikus pada saat itu menyebut band ini sebagai punk rock karena mereka dikira mengikuti pretensi musik dunia seperti Led Zeppelin atau mistik suram dari Black Sabbath, tetapi Aerosmith memainkan heavy metal hingga ke dasarnya yang mengeluarkan riff gitar yang rumit. Suara vokal Steven Tyler dipenuhi dengan makna dan lelucon cerdas, dan semua personil memiliki karisma yang memisahkannya dari rocker pada zaman itu. Sweet Emotion yaitu single pertama dari Toys in the Attic masuk ke top 40 pada musim panas 1975 dengan album mencapai nomor 11 tak lama kemudian. Keberhasilannya tersebut mendorong mereka untuk merilis ulang lagu Dream On yang melesat ke 10 besar pada awal 1976. Walk This Way yaitu single terakhir dari Toys in the Attic dirilis di waktu mereka mengerjakan album baru tahun 1976 yang berjudul Rocks, meskipun tidak menampilkan hit top 10. Tetapi album Rocks meraih platinum dengan cepat dan memuncak pada nomor 3 tangga album. Pada awal 1977 Aerosmith beristirahat sejenak dan menyiapkan materi untuk album kelima mereka. Dirilis pada akhir tahun 1977, album Draw the Line langsung naik ke nomor 11 di tangga lagu Amerika. Selain tur lain pada tahun 1978, band ini muncul di film berjudul Pepper's Lonely Hearts Club Band yang membawakan lagu Come Together yang akhirnya menjadi hit nomor 23. Kemudian album Live Bootleg muncul di akhir tahun 1978 dan menjadi sukses dengan mencapai nomor 13 di tangga album. Lalu Aerosmith merekam Night in the Roots pada 1979 dan merilis rekor di akhir tahun tersebut. Pada saat album dirilis, Joe Perry telah meninggalkan band dan membentuk Joe Perry Project. Saat Aerosmith berkumpul kembali dengan gitaris baru bernama Jimmy Crespo dan Rick Dufay, band ini langsung merilis Greatest Hits Aerosmith pada akhir 1980, dan rekaman itu akhirnya akan terjual lebih dari 6 juta kapi. Formasi baru Aerosmith kemudian merilis album Rock in a Hard Place pada tahun 1982. Kemudian Joe Perry dan Whiteford kembali ke band pada tahun 1984 dan band membuat tur reuni yang dijuluki Back in the Saddle. Di awal tur tersebut Steven Tyler pingsan di atas panggung dikarenakan kecanduan narkoba dan alkohol. Tahun berikutnya Aerosmith merilis Done with Mirrors, yaitu rekaman pertama formasi awal mereka sejak 1979 dan yang pertama dibuat untuk Geffen Records, serta album ini menunjukkan bahwa band ini telah direvitalisasi. Setelah rilis Done with Mirrors, Steven Tyler dan Joe Perry langsung melaksanakan program rehabilitasi. Singkat cerita pada tahun 1986, Tyler dan Perry muncul di lagu dan video klip Run DMC yang berjudul Walk This Way. Walk This Way menjadi hit dan mencapai nomor 4 serta menerima penayangan panjang di MTV. Walk This Way juga menjadi panggung bagi comeback band dengan formasi lengkap yang diproduseri oleh Bruce Fairbairn.
Lalu album permanen Vacation tahun 1987 adalah upaya Tyler dan Perry berkolaborasi dengan penulis lagu hard rock profesional seperti Holy Night dan Desmond Child dan menghasilkan beberapa hits serta memuncak di nomor 11 dan terjual lebih dari 3 juta kopi. Kemudian album Pump dirilis pada tahun 1989 dan mencapai nomor 5 serta menjual lebih dari 4 juta kopi. Singkat cerita, Aerosmith juga merilis Get a Grip pada tahun 1993. Get a Grip juga diproduksi oleh Bruce Fairbairn dan menampilkan kontribusi oleh penulis lagu profesional. Lalu pada tahun 1994 Aerosmith merilis Big Honest, yaitu kompilasi hits dari tahun-tahun mereka saat di Geffen Records. Sementara Aerosmith berada di puncak popularitas mereka di awal 90-an, dan band tersebut menandatangani kontrak jutaan dolar dengan Columbia Records, meskipun mereka masih berhutang 2 album kepada Geffen Records. Lalu pada tahun 1995 band ini dapat mulai mengerjakan rekaman pertama mereka di bawah kontrak baru dengan Columbia. Pembuatan album Aerosmith merupakan urusan yang sulit, dan saat mereka merekam Nine Lives, mereka diganggu dengan nasib yang buruk. Band ini melewati sejumlah produser dan penulis lagu sebelum menetap di Kevin Shirley pada tahun 1996. Namun itu merusak dan langsung memecat manajer band bernama Tim Collins, yang membawa band kembali dari jurang kecanduan narkoba. Setelah pemecatannya, Collins menyindir bahwa Steven Tyler menggunakan obat-obatan keras lagi, dan tuduhan tersebut dibantah oleh Aerosmith. Dalam keadaan seperti itu rekaman mereka menjadi sangat sulit, dan ketika Nine Lives akhirnya muncul pada musim semi 1997 itu diberi sambutan yang besar. Pertunjukan Live a Little South of Sanity dilakukan pada tahun 1998, dan 3 tahun kemudian Aerosmith memamerkan barang-barang mereka di babak pertama Super Bowl khusus di CBS dengan musisi seperti Mary J. Blige, Nelly, NSYNC, dan Britney Spears. Selanjutnya band ini merilis album blues berjudul Honkin' on Bobo yang dirilis pada 2004. Sebuah tur dunia diikuti pada tahun 2007, mereka terus berusaha untuk merekam album studio baru dengan produser Brendan O'Brien yang tak pernah selesai. Steven Tyler menderita cedera kaki pada bulan Juni dan kemudian jatuh dari panggung pada bulan Agustus yang menyebabkan pembatalan tur berikutnya. Menjelang akhir tahun 2009 Yo Perry merilis album solo berjudul Have Guitar Will Travel, dan dengan dia direhabilitasi untuk menyembuhkan dirinya dari obat penghilang rasa sakit yang diresepkan karena cedera panggungnya. Sebelum Tyler memulai proyek solonya, ia bergabung kembali ke band untuk serangkaian konser pada 2010. Di tengah-tengahnya diumumkan bahwa penyanyi itu akan menjadi juri baru di kompetisi American Idol yang disiarkan televisi. Perry juga mengomentari ketidakpuasannya di media terhadap penjurian Tyler di American Idol. Tyler kemudian melanjutkan tur dengan band dan pada 2011, dan mereka merekam album baru dengan produser Jack Douglas. Awalnya itu dijadwalkan untuk rilis pada musim panas 2012, yaitu saat Tyler telah meninggalkan jabatan sebagai juri di American Idol. Please don't go down to New Orleans, you know I love the show, baby, please don't go.